Pada zaman dahulu di kerajaan Daha, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Kertamarta. Dia memiliki dua orang putri yang bernama Galuh Ajeng dan Chandra Kirana. Suatu hari, raja ingin menjodohkan Chandra Kirana dengan Raden Inu, namun Galuh Ajeng tidak setuju dengan rencananya dan mengutuk Chandra Kirana menjadi keong emas. Kutukan tersebut hilang dan rencana pernikahan mereka pun berlangsung dan hidup bahagia. Bagaimana perjodohan putri kita, Kanda? Awal cerita, setelah tahu bahwa Chandra Kirana lah yang akan dijodohkan dengan Raden Inu Kertapati, Galuh Ajeng dan Dewi Sekar membuat sebuah rencana untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Ayah, ada yang ingin aku bicarakan. Ada apa putriku? Ini tentang Chandra Kirana, Ayah. Ada apa dengannya? Galuh Ajeng dan Dewi Sekar membuat sebuah rencana untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Ini tentang Chandra Kirana, Ayah. Ada apa dengannya? Dia ternyata selama ini telah mempunyai hubungan dengan salah satu pengawal kita, ya. Tidak mungkin, Chandra Kirana tidak mungkin melakukan perbuatan serda itu. Kamu pasti iri kan? Karena Chandra Kirana lah yang akan aku jodohkan dengan Raden Inu. Tapi, Kanda, Dinda melihat sendiri mereka berdua bermesraan di taman. Ini kenyataan, Ayah. Ini aku mempunyai buktinya. Mana? Ini surat yang ditulis oleh Chandra Kirana oleh pengawal itu. Kirana, Ada apa, ya? ada apa kamu bilang? Baca itu. Tapi, Ayah, tidak pernah melakukannya. Oh, ini fitnah. Tolong percaya padaku, Ayah. Cukup, keluar kamu dari sini, keluar. Setelah raja mengusir Chandra Kirana keluar dari istana, dia pergi ke tempat yang sunyi dengan raut wajah yang sedih. Bagaimana ini Dinda? Kanda bingung menjelaskan semua ini ke Ratu Kahuripan. Tenang saja, Kanda. Bagaimana kalau Galuh Ajeng saja yang dinikahkan dengan Raden ini? Sepertinya mereka berdua itu memang cocok. Ide bagus juga. Tapi bagaimana Kanda tuh menjelaskan semua ini ke Ratu Kahuripan? Tenang, itu sudah menjadi urusan Dinda. Baiklah Dinda, Kanda juga akan berusaha menjelaskan semua ini ke Ratu Kahuripan. Baiklah, kalau begitu, Kanda lelah ingin berbicara terlebih dahulu. Bagaimana putriku? Rencana yang kita buat pasti berhasil, bukan? Iya, Bunda. Rencana Bunda memang luar biasa. 2 hari kemudian, kerajaan Kahuripan datang ke kerajaan Daha untuk membicarakan tanggal pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu. Silakan duduk Ratu. Bagaimana keadaan kerajaan Daha, wahai Raja Kertamarta? Di sepanjang perjalanan, aku melihat rakyat begitu makmur. Iya benar, sawah dan kebun sawit di sini tampak subur terawat. Ya, beginilah keadaan di kerajaan kami. Walaupun tidak seindah dan semakmur kerajaan Kahuripan, kami cukup bersyukur dengan yang kami punya. Jangan merendah begitu. Oh iya, di mana Chandra Kirana? Dari tadi aku tak melihat para sayurnya. Iya, di mana calon permaisuriku? Begini Raden, berat bagi kami untuk mengatakan masalah ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Chandra Kirana telah melakukan kesalahan yang sangat memalukan. Kesalahan? Kesalahan apa? Dia telah menjalin hubungan dengan salah satu pengawal kita dan dia telah diusir dari situ. Tidak mungkin. Chandra Kirana bukan wanita seperti itu. Tapi ini kenyataannya. Ini surat yang ditulis oleh Chandra Kirana untuk pengawal itu. Chandra Kirana tidak pantas bersanding dengan Raden Inu. Dia telah mempermalukan kerajaan. Dan aku yakin Raden Inu pasti akan mendapatkan permaisuri yang lebih baik dari Chandra Kirana. Aku tetap tidak percaya. Aku akan mencari Chandra Kirana. Kenapa harus mencari Chandra Kirana? Kan masih ada aku yang bisa kau nikahi. Karena aku tidak mencintaimu. Lalu aku hanya mencintai Chandra Kirana. Tapi Raden, saya sudah berjanji dengan almarhum Raja Kahuripan untuk menjodohkan salah satu putri saya. Dan sekarang putri saya adalah Galuh Ajeng yang akan menjadi calon permaisuri. Tidak bisa. Perjanjiannya adalah Raden Inu menikah dengan Chandra Kirana. Jika kau menikahkan Galuh Ajeng dengan Raden Inu, berarti kau telah melanggar perjanjian itu. Tapi bagaimana lagi Ratu? Keadaan kerajaan kami lagi seperti ini. Ya sudah, keputusan saya serahkan ke Raden Inu untuk tetap dengan Chandra Kirana atau dengan Galuh Ajeng yang akan menjadi calon permaisurimu. Tapi maaf Baginda, saya hanya ingin menikahi Chandra Kirana, bukan Galuh Ajeng. Nenek, Ibunda, izinkan aku untuk mencari Chandra Kirana. Aku berjanji akan membawa calon permaisuri terbaik. Baik, aku merestui. Iya sayang, doa ibu selalu menyertaimu. Tapi ibu tidak mau kamu pergi sendiri. Baiklah, terima kasih Bunda. Baginda, izinkan aku untuk mencari Chandra Kirana. Ya, baiklah, terserah kamu saja.
Pengawal, ayo kita. Kami sangat kecewa dengan keadaan ini. Ini merupakan suatu penghinaan bagi kerajaan kami. Ayo kita Bukan maksud kami kembalikan- seperti itu, Ratu. Bagaimana ini, Dinda? Kanda sudah menyewakan Ratu Kahuripan. Urus saja putrimu, Kanda sudah lelah. Setelah semua meninggalkan ruang pertemuan, tinggallah Dewi Sekar dan Galuh Ajeng yang kembali merencanakan agar Kirana tidak dapat bertemu dengan Raden Inu untuk selamanya. Bagaimana putriku? Rencana yang kita buat pasti berhasil bukan? Sekarang Raden Inu tidak bisa bertunangan lagi dengan Chandra Kirana itu. Iya Bunda, rencana Bunda memang luar biasa. Tapi Bunda, sekarang Raden Inu sedang mencari Chandra Kirana. Bagaimana jika dia menemukannya? Tenang saja anakku Galuh, itu sudah menjadi urusan Bunda. Bunda akan memilihkan penyihir paling sakti di negeri ini buat mengutuk Chandra Kirana menjadi sesuatu yang sangat menjijikan. Baiklah Bunda, rencana Bunda memang luar biasa. Dengan begitu Raden Inu tidak akan bertemu dengan Chandra Kirana. Di tempat yang sunyi, Chandra Kirana bertemu dengan si penyihir. Chandra Kirana, apa kabarmu hai Chandra Kirana? Siapa kamu? Kenapa kamu sangat bersumpah? Diam, aku kesini untuk menyihirmu. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Galuh, untuk apa dia menyuruhmu menyihirku? Udah, jangan banyak omong, terima saja nasibmu. Gomu iladen gomu, paku bumi, tajik nunan jero bumi, jadilah keong. Kamu akan berubah menjadi manusia pada malam hari. Jika menjelang siang, kamu akan berubah menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu. Raden Inu dan pengawalnya berjalan menyusuri hutan untuk mencari Chandra Kirana. Tiba-tiba datanglah seekor burung gagak yang dapat berbicara dan menunjukkan jalan kemana Chandra Kirana berada. Namun semua itu hanya petunjuk sesat, karena burung gagak tersebut adalah jelmaan dari nenek sihir. Raden, burung gagak sedang mengincar kita. Jangan-jangan ini pertanda buruk. Itu mungkin perasaanmu saja. Tapi Raden, burung gagak itu semakin mendekat. Hai anak muda, siapa kau? Kita harus berhati-hati Raden. Sepertinya dia mau jadi-jadian. Tenang anak muda, aku akan menunjukkan ke arah desa depan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuanku? Kau tak perlu tahu aku. Ikutilah petunjuk yang aku berikan. Baiklah, terima kasih. Raden, apakah kita harus mempercayai gagakan itu? Sepertinya aku juga ragu. Tapi kalau dia berniat jahat, apa untungnya bagi dia? Ya sudah, jika menurut Raden seperti itu, mari kita lanjutkan perjalanan. Ya udah, ayo. Setelah berjalan cukup jauh, Raden Inu bertemu dengan seorang nenek yang sedang kelaparan. Diberinya nenek itu makan, ternyata nenek adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Tolong! Siapapun saja, tolonglah aku! Lihatlah Raden, sepertinya di depan sana ada seseorang. Iya, benar. Tolonglah nak, nenek sudah beberapa hari ini tidak makan. Raden, sepertinya kita masih memiliki bekal perjalanan. Iya, mana? Ya, Nek, ini ada makanan. Terima kasih nak. Apakah kau sedang mencari Kirana? Jangan kau mengikuti burung gagak itu. Dia akan menunjukkan jalan yang salah kepadamu. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Nek? Berjalannya terus sampai kau menemukan sebuah sungai. Ikutilah aliran sungai tersebut, nanti kau akan menemukan sebuah desa daratan. Baiklah, Nek, terima kasih. Aku akan melanjutkan perjalananku. Hati-hati dalam perjalananmu anak muda. Terima kasih, Nek. Lihat seorang nenek sedang berjalan pulang menuju gubuknya. Di tengah-tengah perjalanan, ia menemukan seekor keong yang berwarna emas, dan dibawalah keong emas tersebut ke rumahnya untuk dimasak. Seharian aku mencari ikan di sungai, tapi tidak ada satupun yang kudapatkan. Wah, apa itu? Keong. Lebih baik aku bawa pulang saja untuk persediaan makanku nanti. Setelah beberapa saat, sampailah nenek di rumahnya.
dan ditaruhlah keong emas itu di dalam rumahnya. Sepertinya persediaan kayu bakarku habis. Aku akan pergi mencari kayu bakar sebentar. Tunggu di sini ya, keong emas cantik. Aku akan segera kembali. Loh, kenapa aku bisa ada di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang membawaku. Kasihan sekali nenek itu, untuk makan saja dia harus mencari ikan dulu di sungai. Baiklah, aku akan memasakkan untuknya. Siapa kamu? Dan dari mana asalmu? Tenang saja, Nek. Aku Chandra Kirana. Aku putri dari kerajaan Daha yang disihir oleh Nek Sihir utusan saudaraku Galuh Ajeng. Kenapa dia melakukannya? Dia iri kepadaku karena aku akan dimintakan oleh Raden Inu, Nek. Kasihan sekali dirimu, Nak. Nenek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu, hingga tega mengutukmu menjadi keong. Ya sudah, sementara kamu tinggal bersama nenek. Terima kasih, Nek. Mari nenek bantu kamu masak. Setelah mengikuti petunjuk arah yang diberikan nenek tersebut, maka sampailah Raden Inu dan pengawalnya di desa Dadapan. Mereka menghampiri sebuah gubuk untuk meminta seteguk air. Permisi. Kirana, coba lihat siapa yang datang. Iya, sebentar. Bukan kamu Chandra Kirana, Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? ceritanya panjang. Siapa Kirana? Mari masuk, Raden. Baik, Oh iya, Nenek, kenalkan, ini Raden Inu yang aku ceritakan pada waktu itu. Oh iya, Raden, tadi apa yang ingin Anda bicarakan kepada aku? jadi begini. Sudah berhari-hari aku mencarimu Kirana. Ayahmu sudah di rumah, menunggu. Sekarang mari kita pulang ke kerajaan. Tapi kasihan dengan nenek yang tinggal di sini sendirian. Begini saja. Bagaimana kalau nenek ikut kami ke kerajaan? Tapi bagaimana dengan rumah nenek? Tenang saja, Nek. Semua kebutuhan nenek akan kami tanggung. Baiklah kalau begitu nenek akan ikut bersama. Saat mereka hendak kembali ke istana, datanglah Dewi Sekar dan Galuh Ajeng ke rumah nenek untuk memastikan bahwa Chandra Kirana tidak akan bisa bertemu dengan Raden Inu. Namun, mereka sangat kaget ketika ternyata Raden Inu telah menemukan Chandra Kirana lebih dahulu, dan akhirnya rencana mereka terbongkar. Kirana. Oh, ternyata seorang Raden telah bertemu dengan permaisurinya. Hebat. Karena apa kalian di sini? Apakah kalian sengaja mengikutiku? Aku tahu kalian sengaja melakukan ini agar aku tidak bisa bertunangan dengan Chandra Kirana. Benar kan? Terserah kalian mau bilang apa, yang penting bukan aku pelakunya. Bohong, aku mendengar sendiri nenek sihir itu yang mengatakan bahwa kau yang menyuruhnya untuk mengutukku. Tidak, semua itu tidak benar. Ia kan Bunda katakan pada mereka kalau itu bukan semua itu bukan aku yang melakukannya. Awas kalian! Sudah, ayo kita kembali ke kerajaan dan melaksanakan pernikahan kita. Ya Raden, ayo kita laksanakan rencana pernikahan kita dan kita tidak akan terpisahkan lagi. Ayo. Janganlah engkau merasa iri terhadap apa yang dimiliki orang lain, karena perbuatan jahat yang kamu lakukan pasti akan mendapat ganjaran yang setimpal. Akhirnya, Raden Inu dan Chandra Kirana melangsungkan pernikahan dan mereka hidup bahagia.